Halo, selamat datang di Dapur Yoli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat tumisan daging sapi pedas gurih, enak banget rasanya, simple banget cara buatnya. Kalian bisa bikin dengan daging sapi import ataupun lokal, semua bisa dan enak banget. Yuk langsung aja kita masak ya. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Hari ini saya mau berbagi lagi dengan kalian bagaimana cara menumis daging sapi sederhana ala dapur saya. Ya, ini sederhana banget, kalian bisa ikutin. Dan kalian bisa pakai daging sapi import boleh, mau pakai daging sapi lokal boleh. Hanya saja kalian harus potong yang super thin atau super tipis supaya memasaknya nggak butuh waktu yang agak lama. Ya, yuk langsung aja kita ke Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan yang cukup kompleks juga untuk membuat tumis daging sapi yang simple aja dari saya. Yang pertama kita harus marinate dagingnya dulu. Nah, jadi ini resep untuk marinate dagingnya. Kita butuh di sini daging sapi slice ya. Saya beli yang import yang udah di slice ya, tipis-tipis gitu. Ini lebih kurang sekitar 200 sampai 300 gram ya. Ini saya taruh di sini di mangkok. Ini mau kita marinate dulu sebelum kita masak. Jadi kita marinate-nya sama sekitar 2 sendok makan kecap asin. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih gula pasir sekitar 1 sendok makan. Lalu saya kasih black pepper sekitar setengah sendok teh. Nah, setelah kasih black pepper, saya butuh chousing wine. Kalau kalian nggak punya chousing wine, kalian bisa kasih rice vinegar. Nah, chousing wine saya pakainya sedikit aja, cukup kayak setengah sendok teh aja, ya. Lalu di sini juga kita butuh putih telur, ya. Ini putih telur sisa dari bikin roti kemarin olesan, jadi saya pakai untuk ini. Nah, setelah putih telur ini kita aduk dulu jadi satu seperti ini. Kita aduk-aduk. Atau kalian mau aduk dengan tangan juga boleh, ya. Nah, saus tiram kita kasih sekitar 1 sendok teh aja. Oke, nanti kita saus tiramnya akan pakai lagi untuk sausnya, untuk tumisannya. Nah, ini kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Dan terakhir di marinade ini kita akan untuk menyatukan semua daging, telur, dan bahan-bahan di dalam ini, kita akan kasih tepung maizena atau tepung jagung ya. Sedikit aja, jadi kayak sekitar 1 sendok makan aja. 1 sendok makan biasa, nggak usah nunjung ya. Nah, seperti ini. Nah, kita aduk-aduk kembali sampai rata ya. Nah, setelah rata kita akan biarkan 15 sampai 20 menit sambil kita siapkan bahan yang lain. Untuk sausnya itu simple banget. Di sini saya sudah siapkan untuk bumbu-bumbunya. Di sini ada setengah buah bawang bombay, 2 batang daun bawang yang saya sudah iris-iris halus, 2 sampai 3 buah cabai merah saya potong-potong seperti ini, 2 sampai 3 siung bawang putih saya cincang. Lalu di sini untuk garnisnya kita butuh daun bawang sama cabai yang kita iris serong. Lalu untuk sausnya nanti saya juga masih akan tetap pakai kecap asin, nanti lebih kurang sekitar 1 sampai 2 sendok makan. Chousing wine 1 sendok makan. Chousing wine ini kalau kalian nggak mau pakai, kalian bisa ganti sama rice vinegar ya. Nah, lalu saya juga butuh saus tiram nanti sekitar 1 sendok makan. Saya butuh minyak wijen 1 sendok makan juga, gula pasir, garam, dan kita juga butuh sedikit air ya nanti. Dan kita juga butuh air maizena atau larutan maizena untuk mengentalkan sedikit makanan ini, masakan ini ya. Oke, nah yang pertama kita lakukan sekarang adalah kita akan menggoreng daging sapinya. Nah, ini kita siapkan minyak, gak usah banyak-banyak, dikit aja untuk menggoreng. Nah, seperti ini kita goreng aja dikit-dikit.
sampai setengah matang aja ya. Kita angkat, kita tiriskan seperti ini. Kita tiriskan dulu, lalu kita akan masak sausnya ya. Sekarang kita akan bikin sausnya. Yang pertama kita masukin, kita kasih minyak dulu sedikit. Kita masukin bawang putihnya. Bawang putih dan bawang bombaynya kita masukin. Kita aduk-aduk dulu. Masukkan cabenya. Jadi ini rasanya, jadi semua rasa ada ya. Jadi ada pedas, gurih gitu ya. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, kalau kalian mau efeknya lebih pedas, kalian boleh kasih cabai rawit ya. Kalau saya mau rasa-rasa aja supaya anak-anak juga bisa makan ya. Nah, lalu kita masukkan dagingnya. Wow, kita aduk sebentar. Lalu kita masukkan bumbu-bumbunya. Kita masukkan saus tiram sekitar 1 sendok makan. Kecap asin 1-2 sendok makan. Housing wine atau rice vinegar itu 1 sendok makan atau setengah sendok makan boleh. Cara naruhnya dari samping. Nah ya, jadi kalau housing wine ditaruh dari samping, dia itu rasanya akan ngeblend langsung ke dagingnya ya. Nah, ini kita kasih black pepper sedikit atau lada putih boleh kalau kalian nggak punya black pepper. Yes. Lalu saya akan kasih daun bawangnya, masukin semua. Yes. Nah, setelah masukin daun bawang, kita akan kasih sedikit air. Ini aduk-aduk terus. Kita kasih minyak wijen sedikit biar wangi. Aduk lagi. Kasih sedikit gula pasir sekitar setengah sendok makan. Rasanya nanti kalian sesuaikan dengan selera kalian sendiri ya, buat asin, pedas, dan segala macam. Tapi untuk bumbu utamanya tetap disamain biar rasanya juga enak. Kasih sedikit garam kalau kurang asin. Jangan lupa kasih penyedap jamur atau kaldu boleh. Ini saya kasih penyedap jamur aja sedikit. Nah, kalau kalian kurang kental, kalian boleh kasih larutan cornstarch atau larutan maizena atau larutan tepung jagung. Kalau nggak ada, kalian boleh pakai tapioka. Nah, seperti ini. Nah, kita masak dulu. Ini udah cukup kental, jadi saya nggak kasih larutan maizena lagi karena mungkin tadi dagingnya udah dikasih maizena ya. Nah, seperti ini saya akan asap sedikit, buat asap sedikit, lalu langsung kita sajikan ya. Gampang kan masaknya? Nah, seperti ini penampakannya. Ini kita sajikan ya. Wow. Habisnya kita akan kasih daun bawang yang tadi saya bilang. Kita sebar aja di beberapa sudut.
Lalu kita kasih juga cabenya. Jadi deh, ini dia tumis daging sapi sederhana ala dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi ide masakan kalian yang baru lagi untuk menu di rumah ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.